Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Uli Maristawati dengan NIM 2024-1085. Perkenalkan, nama saya Farah Sandia Putri Nurzakia dengan NIM 2024-1086. Perkenalkan, nama saya Saringan Dwi Tari dengan NIM 2024-1079. Kami dari kelompok 1 akan membahas terkait materi chapter 8 yaitu Saving, Investment, and the Financial System bagian The Market for Loanable Funds. Pasar dana yang dapat dipinjamkan adalah sebuah elemen penting dalam ekonomi. Di sini, tabungan masyarakat bertemu dengan kebutuhan investasi, dan pasar ini membantu memastikan bahwa uang yang ada di masyarakat dapat dimanfaatkan secara efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik di masa kini maupun di masa depan. Dan dalam video ini kita akan membahas bagaimana sih penawaran dan permintaan dana, kebijakan pemerintah, serta sejarah utang mempengaruhi pasar ini. Pasar dana yang dapat dipinjamkan bekerja berdasarkan penawaran dan permintaan. Penawaran dana ini berasal dari orang-orang yang menabung sebagian penghasilannya. Dan dalam penawaran dana, semakin tinggi suku bunga, maka semakin besar pula minat seseorang dalam menabung. Sedangkan di sisi lain, permintaan dana ini berasal dari kebutuhan investasi, seperti membeli rumah atau membangun pabrik. Namun dalam permintaan dana ini, ketika suku bunga naik, maka permintaan dana cenderung turun karena biaya peminjaman yang menjadi mahal. Suku bunga kemudian menyesuaikan hingga mencapai keseimbangan, di mana jumlah dana yang ditawarkan sama dengan yang diminta. Sehingga keseimbangan ini memastikan dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk menabung lebih banyak melalui kebijakan insentif pajak. Misalnya nih, jika pajak penghasilan dari bunga diturunkan, orang-orang akan lebih terdorong untuk menabung dan akibatnya penawaran dana itu lebih meningkat. Ketika penawaran dana ini meningkat, suku bunga menjadi turun dan ini mempermudah orang-orang serta perusahaan untuk meminjam dan berinvestasi dalam jangka panjang. Investasi yang meningkat ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain menabung, kebijakan lain yang sering dilakukan adalah insentif untuk berinvestasi, seperti pajak bagi perusahaan yang membangun pabrik baru atau membeli peralatan-peralatan. Kebijakan ini meningkatkan permintaan dana untuk berinvestasi. Ketika permintaan dana ini meningkat, suku bunga cenderung menaik. Hal ini mendorong masyarakat untuk menabung lebih banyak dan menciptakan siklus investasi yang lebih besar dan lebih produktif untuk ekonomi. Tidak semua kebijakan pemerintah membawa dampak positif. Ketika pemerintah menjalankan defisit anggaran, mereka harus meminjam dana untuk menutupi kekurangan ini. Hal ini mengurangi penawaran dana untuk sektor swasta. Fenomena ini disebut dengan crowding out. Jadi, defisit anggaran dapat menaikkan suku bunga, mengurangi investasi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, surplus anggaran dapat meningkatkan penawaran dana, menurunkan suku bunga, dan mendorong lebih banyak investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk memahami dampak dari defisit dan surplus anggaran, mari kita lihat sejarah utang dari pemerintahan Amerika Serikat. Selama masa perang besar seperti Perang Dunia Kedua atau resesi seperti krisis keuangan tahun 2008, utang pemerintah meningkat drastis karena belanja yang melonjak. Namun setelah masa-masa sulit ini, utang cenderung menurun ketika ekonomi mulai kembali pulih. Misalnya pada tahun 1990-an, surplus anggaran dan pertumbuhan ekonomi yang kuat membantu menurunkan rasio utang di PDB secara signifikan. Namun, kebijakan pemotongan pajak tanpa pengurangan pengeluaran pada tahun 1980-an dan tahun 2000-an menyebabkan peningkatan utang yang tajam, memperlihatkan betapa pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih bijak. Pasar dana yang dapat dipinjamkan bukan hanya tentang angka dan grafik. Ini adalah sistem yang membantu kita merencanakan masa depan. Dengan memahami cara kerjanya, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Mari bersama-sama membangun masa depan yang lebih cerah melalui kebijakan dan tindakan yang bijaksana.